Selamat siang, perkenalkan saya Adi Nursami dengan NIM 19412068. Nah, pada kali ini saya akan mengimplementasikan tugas dari mata kuliah sistem terdistribusi. Di sini saya membuat web service sederhana untuk studi kasusnya proses login. Nah, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Kita ketikkan di sini localhost tugas. Nah, di sini nanti akan muncul untuk form loginnya, untuk username dan password. Nah, sebelum kita memasuki aplikasi ini, untuk lebih bagusnya kita ketahui dulu apa itu web service. Jadi web service itu disebut juga web API atau Application Programming Interface, adalah layanan yang memungkinkan dua buah sistem atau lebih yang saling independen dapat saling berkomunikasi seperti halnya klien server melalui protokol HTTP. Nah, jadi beberapa contoh implementasi web service itu kalau di sistem login ada di Kaskus, Detikcom, Facebook, Yahoo maupun Twitter ya. Jadi ketika mereka itu login di Detikcom menggunakan akun FB, Yahoo, nah itu mereka bisa. Nah, itu kenapa kok bisa ya? Padahal kan aplikasinya beda-beda gitu ya. Nah, jadi ternyata mereka menyediakan service yang memungkinkan sistem lain menggunakan akun mereka untuk login. Nah, mungkin dari itu saya angkat studi kasus ini. Nah, pada tugas ini saya akan mencoba memaparkan cara membuat web service sederhana dengan studi kasus proses login menggunakan PHP dan MySQL. Adapun skenarionya dari contoh kasus yang saya ambil ini adalah di sini saya mencontohkan ada dua aplikasi yang independen ya, yang saling berhubungan. Nah, di sini contoh saya membuat ada tugas, ini aplikasi tugas dan aplikasi tugas 2 gitu ya. Nah, katakanlah tugas dan tugas 2. Nah, tugas 2 ini andaikan berada pada URL HTTP tugas 2. Nah, di dalam tugas 2 ini terdapat data user. Nah, di sini ada data user ya, dan terdiri dari username dan password. Nah, sedangkan yang ada dalam folder tugas itu sistem loginnya. Nah, nanti akan memanfaatkan user dan password yang ada di tugas 2. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke scriptnya. Nah, di sini untuk script dari service-nya. Nah, ide untuk mengimplementasikan skenario ini adalah sebuah script harus diletakkan dalam tugas untuk memproses form login. Nah, dalam proses login, script tersebut mengirim username dan password ke tugas 2 untuk dicek validitasnya melalui get request. Ini ada get request dengan parameter username dan password yang dibaca dari form login. Oke, ini langsung saja ya. Nah, ini untuk service. Nah, itu service-nya ini saya simpan di dalam folder tugas 2 ini. Nah, ini untuk koneksinya. Jadi koneksinya localhost root, ini passwordnya saya kosongkan. Saya menggunakan database dengan nama akademik. Nah, di sini membaca username dengan get request. Nah, ini ada username dan password. Dan juga di sini saya tambahkan untuk kode API-nya ya, supaya aman dari pihak ketiga. Nah, jadi di sini saya memberikan contoh untuk API-nya sendiri, atau ada 1, 2, 3, 4. Jadi ketika kita menggunakan kode API 1, 2, 3, 4, maka melakukan proses validasi username dan password. Nah, jika API-nya salah, proses validasi tidak dapat dilakukan.
atau dalam arti false. Nah, ini untuk IP-nya saya kasih angka 1234. Nah, di sini ada if membaca data password user berdasar username-nya. Jadi dia membaca dari tabel admin. Nah, ini ada SQL query. Terus kita fetch array. Selanjutnya data akan dicocokkan dari user DB dan dari get request. Nah, jika cocok maka responnya true. Nah, jika tidak cocok responnya false. Nah, seperti ini ya. Terus di sini saya menggunakan XML bukan JSON. Jadi nanti tampilannya XML. Nah, ini untuk tampilannya nanti ketika kita panggil URL-nya berdasarkan username dan password yang benar, nanti responnya true. Kalau salah berarti responnya false. Oke, kita coba saja di sini. Kita coba dengan ini ya, localhost tugas 2, kita panggil username service-nya PHP, username-nya admin, password-nya admin 1234. Nah, ini kalau kita enter nanti hasilnya true karena username dan password dan API-nya benar. Nah, ini kalau saya ganti di sini bukan admin ya, contoh ini saya ganti user ya, username-nya saya ganti user, nanti akan muncul false karena data yang kita panggil tidak sesuai. Nah, seperti itu. Oke. Ini untuk service-nya. Jadi true. Nah, untuk database-nya sendiri di sini saya menggunakan namanya akademik. Di sini ada 2 tabel. Tabel pertama admin, tabel kedua mahasiswa. Nah, di tabel admin ini sebentar. Di tabel admin ini ada ID, username dan password. Username-nya admin, passwordnya admin 123. Nah, ini kebetulan tidak saya enkripsi dengan MD5 atau lainnya. Jadi saya biarkan nampak seperti ini passwordnya karena ini untuk tugas saja. Selanjutnya di sini ada tabel mahasiswa. Nah, di tabel mahasiswa ada ID, ada nama, NIM, nomor telepon dan alamat. Nah, ID ini tabel mahasiswa ini nanti untuk menambahkan data mahasiswa. Oke, seperti itu. Oke, lanjut kita ke aplikasinya. Nah, ini saya panggil dari folder tugas. Nah, dari folder tugas sini akan masuk ke indeks ya. Pertama kali masuk ke indeks. Ini. Nah, ini ya. Jadi nanti untuk metodenya post, actionnya cek login PHP. Nah, nanti untuk actionnya nanti dia akan link ke checklogin.php. Nah, ke link ke ini ya. Oke, ini untuk scriptnya. Ini untuk jika username dan password salah, nanti akan muncul pesan seperti ini. Dan untuk pesan logout, oke. Nah, username, nanti di sini ada masukkan username, password, masukkan password, terus submit login. Nah, untuk langsung aja kita ke actionnya ya. Kita ke form check login. Nah, di sini saya menggunakan session start untuk memulai langsung ke indeksnya. Terus di sini saya memasukkan include-nya koneksi.php. Jadi koneksinya sudah saya buatkan ya, ada di koneksi.php. Terus kita panggil username dan password. Nah, terus kita membuat URL get request ke tugas 2. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, di tugas 2 itu kita menyimpan service. Nah, ini ya service-nya. Jadi kita panggil URL-nya. Localhost tugas 2 service PHP username, password, dan IP-nya 134. Nah, ini kalau IP-nya saya ganti jadi 123 nanti tidak akan connect ke aplikasi kita.
terus dia akan membaca XML-nya. Nah, ini untuk loopingnya seperti ini. Oke, coba saja langsung kita login. Ini contoh saya memasukkan username yang salah ya. Contoh saya memasukkan username yang salah. Nanti dia akan muncul pesan seperti ini, login gagal, username dan password salah, sesuai dengan yang ada di codingan saya tadi, yang ada di indeks. Nah, gini. Jadi kalau gagal, kalau salah, muncul pesan seperti ini. Login gagal, username dan password salah. Seperti ini. Oke, lanjut. Nah, untuk username-nya tadi saya memberikan admin, passwordnya admin 123. Nah, dia nanti akan langsung masuk ke halaman admin. Nah, seperti ini. Jadi pada prinsipnya jika nanti ada pihak ketiga dan keempat dan atau berikutnya ya yang ingin mengakses halaman ini, dia bisa memanggil dengan menggunakan URL dan API yang sudah kita buat. Nah, jadi ketentuannya seperti itu. Nah, ini mungkin yang dinamakan dengan metode web service sederhana studi kasus proses login. Oke, nah di sini untuk ini saya membuat simpel aja. Jadi menggunakan create, ada create, read, delete dan update. Nah, di sini kita bisa menambahkan data mahasiswa. Nah, contoh namanya GAM gitu ya. Terus NIM-nya 134, nomor telepon contoh 9897, alamatnya Jakarta. Kita simpan. Nah, dia akan langsung ke read atau muncul di halaman admin, datanya seperti ini. Lanjut, kalau kita ingin mengedit, kita tinggal tombol edit saja. Ini contoh saya ganti nama jadi Budi. Lalu saya simpan, dia akan muncul di sini seperti ini. Nah, kalau saya hapus, dia akan langsung terhapus otomatis. Nah, lanjut, kalau ingin logout nanti tinggal diklik saja, nanti akan muncul pesan Anda telah berhasil logout. Nah, untuk proses login dan menambahkan datanya, jadi saya letakkan di folder tugas, di folder tugas. Nah, di sini ada cek login dan indeks. Jadi nanti ketika masuk pertama kali akan diarahkan ke indeks. Nah, untuk cek login ini akan mengambil request tadi, yang URL tadi ke web service. Nah, di sini ada folder admin. Nah, ini ada edit, hapus, ada indeks, ada koneksi, logout, tambah, dan update. Nah, kurang lebih seperti ini untuk script yang digunakan untuk create, read, delete, dan update-nya. Oke, sekian tutorial atau mekanisme aplikasi yang saya buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih.